Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya dicek Pak. Ah, warahmatullahi Rame nih 22 orang. Masih ada ya apa ada yang baru ya nggak ya? Baru masuk atau baru pertama kali ikut Zoom yang ini? Jadi gini, saya mohon maaf Bapak Ibu kalau saya langsung ya teknis, jadi tidak basa-basi, sorry. Jadi kita ini lanjutan dari yang kemarin malam ya. Di mana kemarin malam kan kita udah bahas bagaimana eh, SEO itu bekerja. Pak. Bagaimana SEO itu, oh ya Pak Imam baru kemarin ya, masih dapat Pak ya. Ini kemarin itu memang sengaja teorinya dulu ya. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu harus paham dulu apa itu SEO dan apa yang harus dikerjakan, terus buat apa kita mengerjakan itu kan itu. Jadi dari pemahaman kemarin, kita coba malam ini kita praktek ya, langsung praktek. Tapi yang kita praktekkan bukan posting produk karena seperti kemarin malam saya katakan untuk yang web warisan jangan di sebelum ada sebelum ada nanti Zoom ada posting produk ya. Jadi malam ini kita coba begini. Oh sorry, ada suaranya, ada suara masuk. Saya tutup semua dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi malam ini kita akan coba bagaimana cara membuat landing page. Kita ulang lagi. Karena memang sebelum-sebelumnya udah pernah ya, minggu lalu sudah pernah, tapi eh, kita coba memulai dari hmm, awal lagi, dari teorinya, kemudian praktek. Tadi ada di sini bisa praktek pakai USB buzzer, Pak. Buzzer, buzzer ada sendiri ya, nanti kelasnya sendiri. Jadi tetap kita boleh menggunakan WSP kita, WSP warisan boleh, atau WSP sendiri, tapi yang kita kerjakan bukan posting produk atau artikel. Tapi yang mau kita kerjakan di sini nanti adalah di bagian menu full page, ya, menu full page yang isinya nanti adalah landing page. Contoh gini, saya ambil contoh ya, nanti Bapak Ibu juga bisa dilihat, nggak apa-apa pakai website sendiri, karena bukan kita tidak akan mengganggu yang namanya produk dan artikel. Nanti Bapak Ibu, cara masuknya adalah ya ketikkan nama domain, ya langsung gini aja. Nama domainnya apa? Contoh saya punya 33 bis ID, seperti itu ya. Itu nama domain saya atau nama website saya. Nanti Bapak Ibu silakan pakai nama domain, kemudian slash ya, ketikkan panel. Panel itu huruf kecil semua, baru MS. MS-nya huruf besar. Wajib seperti ini ya. Ini mandatori. Artinya tidak boleh, artinya P-nya besar gitu ya, atau MS-nya kecil tidak boleh. Tapi memang persis seperti ini. Panel MS. Panelnya huruf kecil semua, MS-nya huruf besar semua. Oke, kemudian enter. Nah, ini kita masuk ke bagian admin atau bagian eh, ya panel adminnya. Nah, bagian panel adminnya ini nanti Bapak Ibu eh, masuk menggunakan login ya. Ya, loginnya admin, nanti passwordnya mungkin Bapak Ibu sudah dapat dari CS kami, passwordnya seperti ini. Oke, passwordnya saya tidak bisa menyebut di sini karena kan password itu rahasia ya. Nanti Bapak Ibu lihat, dicek ulang passwordnya apa. Oke, kemudian masuk. Oh ya ini adminnya, ininya sudah saya ganti.
Nah, setelah inilah yang disebut dengan bagian admin panel. Yang artinya adalah apapun di bagian di dashboard atau bagian dashboardnya seperti ini, bagian depannya, apapun yang terjadi di sini, baik itu ada penambahan, ada pengurangan, ada perubahan, itu semua kita lakukan di bagian admin panel. Oke, di sini dulu. Nah, kemudian nanti kita coba membuat sebuah landing page, ya, sebuah landing page pilih menu master data, oke. Dari master data pilih tarik ke bawah, cari yang namanya full page seperti ini, ya, master data dan full page. Oke, takutnya ini Bapak Ibu tidak sama menunya dengan saya punya. Ini saya pakai, jangan pakai super admin, admin aja. Ini saya lupa lagi. Ya udah langsung aja deh. Jadi nggak usah dipikirin dulu menunya kok beda dan lain sebagainya. Jangan dipikirin. Yang langsung Bapak Ibu lakukan adalah pilih master data, baru pilih menu full page. Ya, langsung ke sini. Nah, nanti landing page yang akan kita buat itu di sini. Input full page. Nah, di sini. Oke. Untuk sebatas aplikasi begitu sampai di sini dulu. Nah, yang perlu satu, ya, eh, saya ingin menjelaskan. Eh, tadi mau di-share belum ya? Saya ingin menjelaskan gini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu landing page, mungkin ada juga yang belum tahu apa sih landing page. Kan mungkin baru dengar namanya atau udah pernah dengar tapi belum paham betul. Nah, seperti ini. Eh, ini layar monitor ada ya? Di Mohon maaf, tampil nggak monitor di layar Bapak Ibu? Ambil. Oke ya, Tampil Pak udah. oke. Nah, takutnya saya takutnya nggak tampil, jadi eh, kurang. Jadi gini, eh, nah di sini pada saat mungkin Bapak Ibu perlu memahami sedikit apa itu dengan disebut dengan full page ya. Jadi full page itu adalah apa? Sebuah halaman website ya, halaman website ya yang digunakan untuk tujuan tertentu ya. Dan itu biasanya ditandai dengan ada klik tombol satu atau dua klik tombol atau istilahnya sering kita menyebutnya dengan call to action atau CTA, disingkat dengan CTA. Call to action atau CTA yang artinya itu adalah ada tombol untuk selanjutnya ya. Ada tombol untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya itu macam-macam. Bisa selanjutnya dengan eh, mengisi formulir atau klik tombol begitu klik tombol bisa langsung ke nomor WA atau diklik tombol bisa langsung ke email. Jadi macam-macam. Jadi yang di sini nanti yang mau kita praktekkan tuh yang tombol ya, ada tombol yang kalau kita klik langsung ke WA. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat orang menemukan website kita atau landing page kita, dia bisa langsung bertanya tentang produk kita ataupun langsung membeli produk kita. Ya, jadi landing page itu hanya sebuah halaman website. Nah, yang digunakan untuk tujuan untuk mendatangkan banyak traffic. Ya,
Tujuannya untuk mendatangkan banyak traffic atau tujuannya untuk eh, menjaring para pencari pencari di Google. Nah, berbeda dengan homepage. Homepage itu sebuah halaman website juga, ya. Cuman dia umumnya memperkenalkan terhadap brand. Jadi brandnya diperkenalkan. Nah, bisa juga diperkenalkan dengan website tertentu, ya, dengan mungkin website katakanlah sepatu gitu ya. Nah, sepatu itu berarti yang diperkenalkan di situ bukan contoh gini. Kita punya toko sepatu, ya, toko sepatu. Nah, kalau homepage yang diperkenalkan di situ bukan nama-nama sepatu, bukan merek-merek sepatu, tapi yang diperkenalkan adalah brandnya. Brandnya itu adalah eh, si merek tokonya, ya, si merek tokonya. Nah, itu yang membuat perbedaan antara homepage dan landing page. Sementara landing page itu dibuat untuk menawarkan produk, ya, satu produk yang spesifik. Contoh gini, tadi kan ada toko sepatu, di dalam toko sepatu itu ada jenis sepatu, katakanlah Reebok, Nike, Adidas. Nah, kalau di landing page yang kita tawarkan itu hanya satu produk, yaitu produk Adidas. Udah, yang lainnya tidak ditawarkan. Artinya kalaupun nanti kita mau buat Reebok, menawarkan Reebok, berarti kita buat landing page satu satu lagi. Kalau kita mau menawarkan Nike, kita buat landing page satu lagi, ya. Itu bedanya dengan homepage. Kalau homepage, semua sepatu dibuat dalam sebuah website. Nah, tujuannya apa? Tujuannya landing page dibuat, target daripada dibuat landing page untuk mendatangkan traffic, ya. Nah, ini biasanya dipakai oleh para strategi-strategi para marketing, ya. Strategi marketing itu bisa penggunaan dengan menggunakan SEO SEO off page atau SEO on page. SEO off page itu adalah SEO yang beriklan, atau SEO maupun on page itu SEO yang organik, yang manual, yang kemarin kita bahas, ya. Nah, kemudian apa sih manfaat landing page kita membuat landing page? Ini mohon maaf ya, ini banyak coretan, saya tutup dulu. Kalau coretannya banyak halangan nanti. Nah, kemudian manfaat dari landing page itu apa sih manfaatnya kita buat? Pertama tadi seperti saya katakan, itu mendatangkan traffic website. Nah, apa tujuan traffic itu ada di website? Artinya banyak pengunjung ke website kita yang akan menghasilkan bahwa si website kita itu akan bagus dalam ranking pencarian Google, ya. Kemudian meningkatkan conversion rate, kemudian mendapatkan data lead pengunjung, ya. Data lead itu artinya banyak, untuk mendatangkan banyak pesanan atau apa istilahnya, ya, eh, yaitu bukan pesanan sih, tapi ada permintaan permintaan lewat WA, karena tadi kan kita asumsikan bahwa, atau tujuan kita tadi, kita menggunakan CTA itu langsung ke WA. Nah, kemudian satu lagi fungsinya untuk media promosi, ya. Nah, bagaimana cara menggunakan landing page? Artinya landing page itu nanti buat apa sih? Kita buat landing page, ya. Pertama bisa digunakan oleh media sosial, contoh Facebook, Instagram, ya. Kemudian boleh dengan menggunakan iklan. Iklan itu biasanya dengan Google Ads, ya. Itu beriklan. Nah, kemudian kita coba tes gini. Eh, ini tadi saya coba share dulu layar saya. Nah, katakanlah ada orang beriklan, ya, lewat Facebook Ads seperti ini. Nah, ini iklan Facebook Ads. Dan juga ini sama. Jadi kalau kita beriklan di Facebook Ads, itu otomatis di Instagramnya juga iklannya masuk, ya. Dan biasanya kan ini
Bapak Ibu suka ketemu ya di Facebook ada tiba-tiba orang jualan. Ini kalau ini kan apa nih? eh, Buat backlink dan lain sebagainya. Kita coba ada yang nggak yang jualan. Kalau yang jualan, nah coba kita cari. Ada nggak yang nggak ada ya, jarang ya. Kalau sini jarang nih, kita lihat jual produk apa dia jualnya. Ini banyak kan iklan usaha, kelas. Terus apa lagi? Kita coba ini sama kelas juga. Saya jarang sih ketemu yang produk-produk gitu. Nah, biasanya kalau kita nemu iklan di Google, ini ada kata bersponsor. Bersponsor ini berarti ini iklan sengaja diiklankan, artinya iklan berbayar. Nah, biasanya iklan berbayar ini di sini pasti ada tombol, ya. Di sini ada tombol untuk kita mempelajari selengkapnya. Artinya dia akan menjelaskan secara detail dan umumnya kalau ini kita klik, umumnya dia larinya ke landing page. Karena apa? Karena di Facebook di Facebook seperti ini kita tidak bisa menjelaskan sedetail mungkin tentang produk kita. Ya kan mungkin hanya sebatas segini aja. Nah, untuk lebih detailnya kita kasih tombol pelajari selengkapnya. Nah, ini biasanya larinya ke landing page. Ini saya nggak tahu nih, dia pakai lari ke landing page atau larinya ke website. Nah, dia larinya ini ke website, ya. Di sini benar sih. Apa kita kena? Ini landing page juga sih. Ini landing page, tapi bukan, bukan ini homepage. Nah, tapi artinya gini, dia lari ke atau lari masuk ke dalam sebuah landing page. Katakanlah ini sebuah landing page. Jadi ini kita bisa buat rinci di secara detail memperkenalkan produk-produk kita, ya. Kita memperkenalkan secara detail produk kita. Oke. Nah, itu yang akan kita lakukan, ya. Tapi untuk sekarang ini kita coba kita membuat landing page yang sederhana dulu, ya, yang sederhana. Kemudian nanti kita coba eh, pertemuan selanjutnya kita tingkatkan pembuatan landing page-nya, gitu ya. Baik. Nah, Kayak HP bisa ya Pak? gimana? Kayak HP. Pakai HP bisa, Bisa, Menunya Kak. masuk di mana tadi Pak? ya. Masuk menu mana tadi Pak? Oke, nanti saya ulang lagi ya. Oh, ya, makasih Pak. Oke. Jadi, nah, saya langsung suka gini. Sudah tertarik di awal, padahal belum lihat barangnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat landing page? Ya, yang pertama kita gunakan headline yang menarik. Artinya, pada saat orang membaca halaman pertama, landing page kita tuh dia sudah harus menarik, sudah harus mau membaca ke bawahnya karena kalimat pertamanya itu sudah menarik menurut eh, berdasarkan iklan Facebook tadi, ya. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Headline-nya harus membuat orang menarik sehingga dia akan mencari atau dia akan scroll ke bawah terus, dia cari ke bawah terus, ya. Kemudian yang kedua adalah kita menuliskan keunggulan produk kita apa sih, ya. Apa aja sih keunggulan produk kita atau apa layanan yang kita tawarkan. Nah, kemudian ada kita tambahkan dengan gambar, ada video, kemudian boleh juga karena kita menggunakan landing page, yang sangat menariknya lagi, kita tambahkan testimoni-testimoni para pelanggan, ya. Jadi kita sudah punya pelanggan sebelumnya, mereka puas dengan apa layanan kita atau produk kita. Nah, itu kita minta testimoni dari mereka, tapi harus real ya, nggak boleh kita karang-karang. Nah, caranya bagaimana supaya itu real? Ya minta kepada customer kita yang sudah pernah menggunakan itu, buat aja testimoninya di WA. Nanti WA-nya kita screenshot dan kita buat jadi image. Nah, itu kan lebih meyakinkan gitu ya, daripada kita tinggal hanya buat kalimat, ya. Menurut Ibu Tati, kan gitu. Baru ditulis kalimatnya. Nah, itu kurang kurang apa ya? Kurang real. Tapi kalau WA
ya itu sudah real juga gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti baru di bawahnya kita pastikan kita harus punya tombol CTA atau tombol mengarah ke nomor WA, ya, langsung mengarah ke nomor WA. Jadi supaya tujuannya apa? Supaya pengunjung langsung diarahkan untuk membeli produk tersebut, ya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang kita coba gini. Eh, saya buka menu ya. Oh, ini belum belum semua layarnya. Saya buka layar penuh. Nah, kita ambil contoh gini. Kita ada sebelum kita membuat landing page, kita sudah harus ada dulu di bayangan kita atau di kepala kita sebuah konsep, ya. Nanti landing page-nya saya buat seperti apa ya? Itu harus ada dulu di kepala kita. Oh, saya pengennya nanti landing page itu ada header-nya, ya. Nah, nanti seperti ini, ya. Ini hanya template ya, model template-nya seperti ini. Di atas saya buat ada header, header-nya nanti tergantung tulisannya apa gitu ya. Kemudian di bawahnya saya mau buat gambar perusahaan, apakah itu foto usahanya atau menggunakan logo usaha. Saya mau buat di baris berikutnya seperti itu. Nah, itu di sebelah kiri dan saya ingin buat di sebelah kanan itu ada deskripsi tentang usaha saya tadi, ya, menjelaskan secara singkat tentang usaha kita tadi atau menjelaskan secara singkat eh, apa produk kita gitu ya. Nah, kemudian di sini eh, baris berikutnya selanjutnya saya ingin menampilkan semua produk-produk saya, ya. Saya ingin menampilkan semua produk saya dengan bentuk gambar. Contoh ini gambar produk satu, gambar produk 2 sampai 4. Ya, kemudian setelah gambarnya kita buat, nah selanjutnya saya mau buat layanan-layanannya apa, ya. Nah, setelah itu nanti baru di bawahnya kita buat testimoni-testimoni. Nah, testimoni ini dalam bentuk gambar aja kita pakai. Yang tadi saya katakan bahwa gambar yang di screenshot dari WA. Nah, nanti terakhir ada footer catatan kaki. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Ini baru di bayangan saya ya. Saya punya produk jasa, ya. Saya punya produk jasa dan itu akan saya buat landing page-nya yaitu tentang umroh. Oke, itu dulu. Ini masih di bayangan saya, belum belum tentu juga itu yang mau saya main atau mungkin itu nanti kita main terserah ya. Nah, pertama kalau kita mau buat landing page tentang umroh, berarti headernya nanti kita coba bagaimana caranya seperti tadi. Di header ini begitu orang baca dia sudah menarik, ya, sudah menarik. Nah, kemudian nanti kita pakai di sini gambar perusahaan atau logo travel umrohnya, ya, boleh dibuat di sini gambarnya. Kemudian di sini menjelaskan travel umroh, ya gitu. Kami adalah travel umroh yang sudah berpengalaman sekian tahun dan berada di jalan ini. Kami sudah, jadi di situ menjelaskan travel umroh dia itu supaya orang juga langsung tertarik. Bila perlu di situ sudah ada nomor alamat alamat kantornya, ada nomor telepon, ya, karena itu sebuah kepercayaan ya. Nah, kemudian nanti setelah itu di sini saya menampilkan produknya. Contoh, di gambar satu saya ingin menawarkan produk umroh apa? Umroh yang biasa lah ya, artinya tanpa plus gitu. Nah, di produk kedua saya mau menjelaskan apa saya mau menawarkan umroh plus Jordan. Kemudian di sini nanti produk ketiga gambarnya saya mau menawarkan umroh plus Turki dan kemudian di sini ada umroh plus lain-lainnya. Jadi kita coba ada 4 gambar dulu. Boleh nggak 8 atau 12? Boleh. Ya, tergantung produknya. Untuk sementara kita pakai 4. Nah, kemudian di bawahnya kita coba lagi. Nah, layanan apa yang kita mau tawarkan? Ya, layanan paket umroh yang kita tawarkan. Yang kita tawarkan apa? Mungkin satu pesawatnya ya menggunakan Garuda Airlines ataupun pesawat Arabi apa yang pesawat Arab gitu ya atau
Gambar kedua, layanannya kita pakai hotel bintang 5. Nah, gambarnya kita buat di sini. Ya, nanti dijelaskan di bawahnya. Kemudian ada gambar keempat didampingi oleh mutawif siapa gitu, kasih gambarnya. Kemudian di sini nanti kita buat lagi layanan eh, gratis air zam-zam 5 liter gitu. Nah, jadi macam-macam, tidak harus 4. Kalau bisa layanannya lebih dari 4, ya silakan nanti kita tambahkan. Nah, kemudian testimoni. Nah, testimoni yang penting. Di sini nanti hasil screenshot yang dari WA itu kita tempelkan di sini gambarnya, ini, di sini, di sini. Oke, baru setelah itu tutup dengan footer. Nah, tapi di sini jangan lupa kita tambahkan namanya CTA. Ya, CTA itu, bentar, eh, saya lupa tadi. Nah, saya ingin tambahkan CTA di sini, atau kita pakai gini, hubungi WA kami. Boleh seperti itu ya. Nah, CTA itu karena ini WA, nanti kita coba WA-nya pakai apa ya? Warna latar belakangnya kita pakai warna apa ya? Ya bukan. Ya warna hijau aja gitu ya. Karena itu WA hijau. Nah, ini kita coba nanti kita buat di sini nomor WA 1 ya. Kemudian eh, kita buat lagi satu lagi, ada 2 WA-nya. Nah, di bawah, paling bawah aja. Di sini kita coba pakai taruhnya. Ini gua nggak mau ya. Ya udah, kalau nggak mau bisa di sini aja. Nah, nanti kita buat WA-nya di sini, di bawah sini satu. Oke, itu dulu bayangan kita. Nah, ini kita coba. Jadi untuk produk yang mau kita buat untuk sementara ini kita pakai yang paket umroh atau ya paket umroh. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa landing page itu tidak boleh menggunakan 2 atau lebih produk. Ya, tidak boleh menggunakan 2 atau lebih produk. Kenapa tidak boleh? Karena apa? Dari Facebook tadi kita menawarkan di Facebook paket umroh murah tahun sekian, tahun 2025. Begitu diklik, tiba-tiba di dalam landing page ini membahas juga tentang haji. Karena itu kan bagian dari travel travel ya. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Orang jadi terdistrak. Ini yang ditawarin tadi di Facebook, umroh kok tiba-tiba ada umroh, ada haji. Nah, itu jangan dibuat seperti itu. Jadi tetap di sini kita membahas tentang semuanya umroh aja gitu ya. Nah, tinggal umrohnya aja yang dibuat. Ada umroh paket plus negara kayak Turki, plus Yordan, plus Aqsa, yang plus-plus lainnya gitu ya. Nah, kita coba begini. Eh, Langkah pertama yang harus kita lakukan, jadi ini udah jelas ya, konsep ini udah kita, nanti ini yang kita buat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Pertama, kita masuk ke WSP kita, ketikkan nama domain di sini, ketikkan dulu nama domainnya, baru slash, baru ketikkan panel MS. Seperti ini ya. Panelnya kecil, MS-nya besar. Oke, baru enter. Nah, kemudian nanti di sini kita diminta mengisi login dan password. Nah, seperti ini. Biasanya karena tadi kan saya udah masuk, nah ini saya keluar lagi, nanti diminta login dan password. Bapak Ibu silakan isi login password masing-masing di WSP-nya masing-masing. Oke. Nah, kemudian eh, di sini mungkin beda ya tampilan website saya dengan tampilan website Bapak Ibu. Eh, itu jangan dipersoalkan dulu. Yang penting Bapak Ibu langsung pilih master data, ya. Kemudian di master data ini pilih namanya di menu full page, yang ini, yang bawah. Ini ya, bagian sini ya, bagian full page. Oke. Nah, di sini kemudian kita klik tombol input full page. Nah, di sini nanti kita buat landing page-nya.
Nah, landing page-nya kita buat seperti apa? Kan itu semuanya modelnya gambar ya. Nah, untuk pembuatan landing page-nya kita minta bantuan ChatGPT ya. Jadi kita minta bantuan AI aja. Tapi dengan syarat landing page yang kita buat ini kita menggunakan skrip pemrograman ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang eh, bingung, waduh si skrip pemrograman saya kan nggak ngerti pemrograman ya. Yang nggak perlu. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung dengan skrip pemrogramannya, karena itu kita nanti minta aja ke ChatGPT supaya dibuatkan skrip pemrograman tentang landing page. Dan itu Bapak Ibu tinggal copy dan paste, udah gitu. Jadi nggak usah dipikirin isinya apa, karena memang kalau Bapak Ibu lihat isinya nanti rumit. Oke. Nah, pertama kita lakukan buat dulu judulnya. Judulnya isi nama domain, ya. Kemudian kasih judulnya. Eh, paket, ya. Kita buat di sini paket. Nah, dan di sini judulnya tidak boleh ada spasi, ya. Kalaupun seandainya kita mau pisahkan antara paket dan umroh, kita pisahkan gitu ya. Kan tadi saya katakan di sini tidak boleh ada spasi. Nah, kalau kita berarti kan harus begini, nggak boleh ada spasi. Tapi kalau kita ingin tetap pisahkan, tulis saja di sini tanda minus, ya, tanda minus atau apa ya, tanda kurang, ya, paket umroh. Nah, kasih minus lagi, termurah, kasih minus lagi di Bekasi, gitu ya. Nah, nama landing page-nya ini, paket umroh termurah di Bekasi. Oke. Nah, tinggal di sini kita isi apa? Source HTML. Source HTML ini adalah script HTML yang biasa digunakan oleh para programmer. Nah, kita tidak mengerti, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak mengerti, nggak usah dipikirin. Kita minta bantuan ke ChatGPT aja. Ya, jadi nanti buka di sini, silakan Bapak Ibu ketikkan ChatGPT atau chatgpt.com seperti ini ya, chatgpt.com. Nah, kemudian kita minta di sini. Kita minta adalah apa? Buatkan saya sebuah landing page, ya, landing page yang profesional dengan dengan menggunakan model, aduh, huruf D-nya rusak. Model AIDA, ya. Apa itu AIDA nanti kita bahas ya. Kemudian menggunakan model AIDA, ya. Nah, di sini baru bahasanya buatkan saya sebuah landing page. Nah, ini belum jadi apa-apa kalau kita jalankan. Ya, buatkan saya landing page yang profesional dengan model AIDA ya. Nah, di sini kita buatkan saya script, Pak. Bahasanya script HTML ya. Karena tadi di WSP-nya dia butuh source HTML. Source itu artinya script HTML. Dia butuh ini. Makanya kita minta di sini buatkan saya script HTML dengan dengan Bootstrap. Ya. Bootstrap itu adalah framework bahasa pemrograman. Ada yang pakai macam-macam ya. Ada Coordinator, ada Python, ada apa? Ya banyak framework. Tapi framework yang kita pakai itu kita pakai yang Bootstrap. Jadi kita buatkan saya script HTML dengan Bootstrap untuk buatkan saya script untuk sebuah, nah kita pakai gini, untuk sebuah landing page yang profesional dengan menggunakan model AIDA. AIDA itu adalah attention, interest, desire, and action. Nanti kita bahas. Nah, ini aja perintahnya seperti ini, ya. Perintahnya kita buat seperti ini aja. Nah, kemudian kita jalankan.
Ini mana sih? Oke, kita pakai di sini aja deh, biar jelas. Nah, ini tinggal kita jalankan. Ini muter-muter dari tadi. Apa ChatGPT-nya lagi berproses dulu ya? Itu kayaknya ChatGPT-nya ada masalah. Ini tinggal kita isi. Buatkan saya script HTML dengan Bootstrap untuk sebuah landing page yang profesional dengan menggunakan model AIDA. Kemudian kita enter. Loh, ini bentar, ChatGPT-nya ngadat. ChatGPT ada masalah. ChatGPT bisa nggak? Ini ChatGPT-nya ada masalah. Ini tanda tanya malah. Ini loading terus. ChatGPT jalan. Ini nggak bisa loading. Loading udah sama. Coba lihat, coba lihat sebentar. Lihat sebentar. Oh dia nggak mau ya? Enggak, ini udah tag baru. Nah, ini load. Coba Cok, terus apa aja Cok? Hmm. Cok akhirnya Bentar, nggak bisa. apa? Ini apa? Itu suara. Hmm. Ini apa? Bukan di situ. Jangan ChatGPT yang udah Bapak buka jadi Google coba. Eh, Dari Google. ini kan Google. Ya jangan dari kayak gitu. Dari Google. Oh, coba sebentar ya. Ini kayaknya ChatGPT-nya bermasalah. Hmm. Ya, ChatGPT bermasalah. Hmm, mana? Ini udah. Google. Iya. Terus, bukan ChatGPT dulu. Atau chat OpenAI dulu bukan. Chat OpenAI. Hmm. Coba aku. Hmm. 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 Itu punya dulu. Tuh. Hmm. Oke.
ada kesalahan teknis. Oke, kita coba lagi buat gini ya. Buatkan saya script HTML dengan Bootstrap untuk sebuah landing page yang profesional dengan menggunakan model AIDA. Nah, kita tinggal enter. Nah, di sini nanti ChatGPT-nya akan membuat sebuah script HTML. Nah, script HTML itu, ya, nah kita baca dari sini sih. Nah, kenapa kita menggunakan Bootstrap? Ya, kita menggunakan Bootstrap itu supaya dia responsif. Artinya, eh, landing page-nya bisa dibuka di handphone. Jadi, gambarnya tidak melewati layar layar kalau di handphone. Jadi, handphone apapun kita pakai, dia akan menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Atau kita menggunakan laptop, menggunakan tab, nanti dia akan menyesuaikan. Makanya kita pakai menggunakan Bootstrap. Oke. Kemudian tadi kita minta model copywriting-nya menggunakan model AIDA. AIDA itu adalah untuk attention, interest, desire, and action. Nanti kita lihat hasilnya. Oke. Nah, kemudian estetika profesional dengan icon dan tombol call to action atau CTA yang kita sebut tadi. Tapi kalau CTA yang kita buat ini menggunakan tombol CTA langsung ke WA ya. Nah, kemudian di sini si ChatGPT-nya langsung buat ini skripnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau baca satu-satu mungkin ada yang ngerti, ada yang tidak mengerti. Jadi nggak usah dipikirin. Karena kalau dipikirin juga pusing. Karena eh, orang yang bisa memahami ini adalah orang yang kuliah di pemrograman. Ya. Yang penting ini sampai Indra selesai, tinggal kopikan aja, copy. Ya, kopikan. Kemudian masukkan ke dalam sini yang tadi kita buka. Di pas saja di sini. Oke. Setelah masuk, baru kita submit. Nah, ini sudah kita submit, sudah berhasil. Nah, kemudian ini kita buka. Link ini atau URL ini kita kopikan, kita buka di browser kita, tab baru. Seperti ini. Ya, 33 bisa di paket umroh termurah di Bekasi. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Apakah ini sudah mewakili apa yang kita mau? Belum. Karena tadi maunya kita adalah di sini ada header, ada gambar, di baris kedua ya, garis kedua ada gambar perusahaan, ada deskripsi produk, layanan, dan testimoni. Itu maunya kita. Cuman di sini bentuknya masih seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak memberikan gambar ke ChatGPT. Kita tidak kasih gambar. Kalau kita kasih gambar, mungkin bisa menyerupai apa yang kita mau. Ya. Jadi nanti modelnya seperti ini. Model seperti ini nanti kita coba buka di model handphone. Ya. Nah, ini kita belum bahas tadi produknya apa. Ya. Ini produknya apa sih? Gitu. Kita minta ke ChatGPT. Saya mau tunjukkan nanti hasilnya adalah mirip mirip seperti ini. Oke. Kemudian model handphonenya seperti ini. Jadi kalau mau lihat model handphonenya seperti apa, Bapak Ibu arahkan mouse-nya ke tempat kosong aja di sini atau di sini. Klik kanan, pilih menu paling bawah inspect. Nah, nanti tampilan di handphonenya adalah seperti ini. Ini tampilan handphone. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke produk kita sendiri. Oke. Biarkan aja begitu. Tinggal kita minta gini. Eh, Pertama sekali yang perlu kita persiapkan untuk membuat sebuah landing page adalah kita harus mempersiapkan foto. Foto, tadi kan kita niatnya bentuknya seperti ini. Berarti kan kita butuh foto atau gambar. Di sini ada kita butuh gambar satu. Ini gambar untuk logo perusahaan atau gambar travelnya. Ya, kita coba nanti yang ini produknya umroh aja dulu ya, umroh. Kemudian di sini ada gambar produk satu, berarti produk dua, tiga, empat. Berarti kita butuh gambar satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian di layanan juga ada empat, berarti butuh 9. Di testimoni ada empat juga, berarti butuh 13 gambar. Nah,
Bagaimana cara membuat gambar ini? Nah, di WSP ya, di WSP kita ada fasilitas karena nanti landing page-nya akan kita tampilkan di WSP-nya di website kita. Di sini ada fasilitas untuk upload gambar. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal cari upload multiple gambar ya, upload multiple gambar, tapi sebelumnya kita siapkan dulu gambar yang mau diupload. Kita siapkan gambar yang mau diupload. Apakah gambarnya dari sudah ada dalam laptop ya, tapi kalau bisa sudah di siap gambar itu sudah ada dalam sebuah folder. Nah, saya coba cari gini, umroh tadi ya, umroh. Nah, seperti ini. Eh, saya punya umroh itu mungkin di sini belum ada ya. Jangan yang di sini, saya masih ada di bawah umroh. Hmm, ya nggak apa-apa. Kita pakai yang ini aja dulu, yang ada. Ya, yang ada itu adalah ini bagian sini. Itu di bawah tadi ada Pak ya. Mana? Saya lupa tadi. Di sini nggak ada. Ini kan cuma satu. Iya itu Pak. Ya, jadi gini nggak apa-apa. Jadi ini kita ambil contoh aja. Saya punya tadi rencananya saya punya gambar. Pertama kita ini contoh saya ambil dari Google aja ya. Nanti Bapak Ibu juga boleh sih ambil dari sini. Umroh gitu aja dulu. Oke. Tapi nanti kalau Bapak Ibu kalau mau ambil gambar dari Google, kalau bisa jangan ada orang yang seperti ini. Karena ini kan nanti diklaim sama dia, oh itu foto saya melanggar hak cipta apalah gitu ya. Karena apa? Oh itu foto saya ada. Tapi kalau yang seperti ini nggak apa-apa, karena semua orang juga bisa foto ini pada saat di Mekahnya, ya ada foto ini juga. Jadi ini nggak bisa diklaim, oh itu foto saya, buktinya mana? Karena kan semua orang bisa memfoto ini. Tapi kalau ada gambar gini tidak bisa, ataupun kalau ada nomor WA atau ada merek-merek di apa istilahnya ya. Nah seperti ini jangan, nggak boleh. Di sini pasti ada nama perusahaannya ini. Jadi itu jangan nggak kayak seperti ini nih. Bapak Ibu mau ambil ini travel umroh Jakarta, nggak boleh karena apa? Ini ada nama travelnya NH Travel. Jadi kita ambil aja yang umum ya, yang umum dipakai orang itu ya modelnya seperti gini, gambar Ka'bahnya, gambar eh, nanti kita coba ambil mana ya. Nah, kebutuhannya dulu kita cek. Apa sih butuhnya? Saya butuhnya untuk gambar produk. Satu, dua, tiga, empat. Berarti saya butuh ini aja. Ini saya mau pakai gambar produk saya itu yang umroh reguler ya. Atau umroh yang umroh gitu aja. Mana sih ada lagi nggak ya? Yang tidak ada gambar orangnya. Ya nggak apa-apa ini aja. Ini contoh aja sih, nggak ada masalah. Nah ini kita save as, kopikan ke folder. Ya. Nah, kopikan ke folder kita. Nah, gambar yang ini tadi nanti kita buat jadi apa? Apakah di dalam jadi produk atau di testimoni atau di apa tadi selanjutnya layanan gambar tadi itu. Nah, ini saya mau pakai di bagian eh, ini sebagai produk ya. Jadi nanti nyebutnya gini, eh, ini kita pakai produk ya, produk umroh umroh apa ya. Ini kita pakai produk umroh eh, yang umrohnya aja. Yang umroh ada berapa jenis sih? Ya oke, ini yang umroh ya. Kemudian dapat satu. Oke. Terus saya mau ambil gambar ini. Nanti ini yang kita pakai gini deh. Umroh
plus Jordan. Ada nggak gambarnya? Wah, ini mah paket semua, nggak boleh. Nggak ada gambar paketnya. Udah, nanti ini contoh aja ya. Ini, oh ya, ini Akso ya, nggak apa-apa. Kita pakai ini aja. Jadi, tapi artinya gini, gambar itu kita, nama file gambar kita sesuaikan dengan buat apa. Artinya nanti itu buat gambar, buat produk apa gitu. Nah, terus kita pakai di sini produk ya, umroh plus Akso. Ya. Nama filenya dibuat persis seperti itu ya. Jadi kita buat karena ini saya mau buatnya untuk di posisi yang kedua di sini. Nah, kemudian selanjutnya apalagi plus Turki, Turki ya, Turki, Turki. Cuman di sini banyak kan paket kalau kita lihat begitu, nggak ada gambar Turkinya apa. Ya udah nggak usah bingung deh, yang biasa aja. Artinya itu memang harus sudah ada gambarnya ya. Dari si orang travelnya sudah harus ada gambarnya. Ini kita coba buat contoh aja. Kalau seandainya orang travel minta kita buat landing page, ya kita minta semua gambarnya dari mereka gitu. Ya. Ini produk umroh. Oke. Umroh plus ya, plus apa lagi? Eh, Mesir, contoh. Ini contoh aja. Simpan. Terus apa lagi? Kita buat lagi. Ini kan ada 4 ya, satu lagi berarti ya. Satu lagi produk umroh plus apa? Ya, produk umroh plus Turki, Yordan, Aqsa, Mesir. Tadi udah berarti ya. Aqsa, Mesir, Yordan udah belum ya? Yordan aja ya. Aja. Oke, kita udah dapat 4. Nah, untuk produk kita sudah dapat 4 ya. Untuk produknya. Nah, ini produknya umroh 2, 3, 4. Nah, kemudian kita butuh gambar lagi buat layanan. Layanannya apa nih yang bisa layanan apa yang bisa diberikan oleh si travelnya ya? Umroh atau layanan umroh, umroh layanan. Apa itu kira-kira? Ini paket semua kalau ngomong gitu. Nah, salah satunya gini, saya kayaknya sudah ada gambarnya. Ini eh, pesawat ya, pesawat menggunakan tiket pesawat lah. Jadi ini di depannya ya, di depannya kita buat tadi kan produk. Nah, ini kita sebut dengan di depannya kita ganti dengan layanan ya. Layanan pesawat Garuda contoh. Oke. Kemudian apa lagi? Uh, Mutawib. Nah, kalau Mutawib, kalau saya nggak mau ambil gambarnya. Jadi saya pakai yang ini ya. Kalau Mutawib kan pasti gambar orangnya kan. Jadi saya nggak pakai. Oh ini aja. Ya, layanan Mutawib. Tapi kalau realnya nanti ya kita minta ke travelnya, minta ke travelnya mana gambarnya gitu. Oke, kemudian itu baru 2 ya. Layanan berikutnya apa lagi? Hmm, Hotel ya, hotel bintang. Nah ini kita pakai lagi di depannya layanan hotel bintang 4 dan 5. Oke,
Berarti pesawat, hotel, mutawib, satu lagi apa? Eh, Air jam-jam tadi ya. Gratis air jam-jam gitu. Kita ambil aja gambarnya. 5 liter. Mana ada nggak? Ya udah, kita pakai ini aja. Ini pelayanan air jam-jam. Oke, simpan. Nah, berarti produk dan layanan kita udah punya. Tinggal ini testimoni, gambar testimoni kita belum punya. Nah, nanti seperti tadi saya katakan, lebih bagus yang pakai yang WA gitu ya. Ini kita pakai tes, ini saya ambil contoh aja ya gambarnya. Testimoni umroh. Nah, modelnya model seperti ini, yang ada WA-WA ini. Ini lebih meyakinkan sebagai testimoni ya. Jadi kita ambil contoh aja, saya ambil dulu ini satu. Testimoni satu, testimoni satu. Oke, kemudian saya pakai ini lagi. Mana punya orang itu? Ini. Testimoni dua. Saya pakai ini testimoni dua. Oke, kemudian ini saya pakai lagi testimoni tiga. Kemudian kita lanjut lagi, cari lagi gambar yang untuk testimoni yang keempatnya deh. Nah ini contoh aja. Di gambar kita udah dapat ya. Yang belum dapat itu gambar di sini, gambar usahanya atau logonya ya. Nah, kita ambil contoh aja satu di sini, logo, logo umroh, kok logo umroh. Oh, logo travel. Tapi nggak apa-apa ya, ini pasti travel orang saya ambil. Karena kan logo semua itu. Atau pakai logo aja deh, nggak usah pakai umroh. Pakai travel orang nanti nggak enak. Anggaplah logonya seperti itu ya, yang ada di sini ya. Nah, ini aja kita pakai logo. Logo usaha. Kita masukin. Oke, berarti kita udah dapat ya. Nah, setelah fotonya kita simpan dalam sebuah atau sebuah satu folder, nah baru kita tinggal upload ke dalam WSP kita. Mana WSP kita tadi? Nah ini. Nah, Bapak Ibu pilih di menu di master data, ada menu submenu upload multiple gambar. Oke. Cuman di sini, oh ini udah ada ya. Ya udah nggak apa-apa deh, kita ulang lagi. Cuman di sini upload gambarnya per 10 ya, tidak boleh sekaligus lebih dari 10. Jadi kita ambil dulu, pilih filenya, kemudian kita arahkan folder mana kita simpan gambar-gambar yang tadi. Nah, kita urut aja. Pertama, tadi kita butuh logo, ya. Kemudian produk, produk satu, produk dua, produk tiga, produk empat. Oke, kemudian layanan. Ini berarti udah berapa nih? 5. Layanannya ini, 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 dan ini. Udah 9 ya. Nah, oke. Kita upload dulu 9. Jadi tidak boleh lebih dari 10 ya. Kita upload 9. Sudah belum? Select ya. Nah, udah masuk ya. Ini udah masuk semua. Nah, tinggal kita ambil link masing-masing ini ya. Ini kita ambil linknya,
klik kanan, ya, copy image address, ya. Di gambarnya, klik kanan, pilih copy image address, kemudian kita siapkan notepad untuk menampung. Ini kopas, ya, di kopas. Ini satu. Oke. Kemudian yang ini, copy link address, masukkan ke notepad. Jadi semua link-link gambar itu kita masukkan ke notepad dulu. Nah, kemudian, oh ini ya, ini kita tambahkan di sini. Kemudian ini kita tambahkan juga. Jadi ini sudah terupload ke dalam website kita. Kita siapkan. Artinya kan tadi kita butuh logo, kemudian 4 produk, dan 4 layanan. Nah, yang belum kita upload apa? Testimoni. Coba pilih testimoni. Yang belum kita upload itu testimoni 1, 2, 3, 4. Open. Nah, ini dia. Nah, ini kita kopikan juga. Kita copy image address-nya. Di bawah kita buat testimoni 1, ya. Kemudian ini testimoni 2. Bukan kok jadi save. Salah. Testimoni di 2. Kemudian ini testimoni 3. Kemudian testimoni 4. Nah, artinya kebutuhan kita, ya, terhadap gambar itu sudah terpenuhi. Coba kita tes salah satu, acak aja. Kopikan, buka di browser. Benar nggak sudah masuk gambarnya? Oke, udah benar ya. Kalau belum masuk ini biasanya gambarnya nggak ada. Berarti link gambar itu sudah ada semua nih. Ya, oke. Tinggal setelah link gambarnya sudah masuk ke sini, kita balik lagi ke full page-nya. Full page yang ini. Nah, tinggal kita minta gini ke ChatGPT. Ya, tolong rubah script HTML-nya, HTML, atau tolong rubah skripnya dengan apa? Kita minta sesuai dengan konsep yang kita buat di awal, ya. Kita mintanya satu, ada baris pertama header, baris kedua ini, baris ketiga ini, baris keempat layanan, baris kelima testimoni. Kita minta seperti itu ke ChatGPT, ya. Tolong rubah skripnya dengan titik dua. Nah, pertama, baris pertama atau baris satu, ya. Apa nih di baris satu kita maunya? Baris satu itu maunya kita ini dibuat 2 halaman, 2 kolom, ya. Kolom kiri gambar, kolom kanan deskripsi. Nah, kita minta gitu. Baris pertama satu, tolong buatkan 2 kolom, ya, dengan ketentuan ketentuan apa ketentuannya? Eh, kolom kiri, ya, kolom sebelah kiri diisi dengan logo usaha, dan sebelah kanan diisi dengan apa? Deskripsi usaha, ya, deskripsinya itu di baris satu, ya. Atau ini cuma satu perintah, nggak usah pakai nomor deh. Kalau cuma satu perintah nggak usah pakai nomor. Kemudian di baris kedua maunya apa? Kita maunya di baris kedua tadi adalah, oh sorry, baris pertama ada header, ya. Baris pertama itu adalah
buatkan kok buatkan copyright. Eh, ada header. Begini. Atau buatkan header dengan copywriter writer tentang umroh. Oke. Nah, ini baru baris pertama. Baris kedua kita minta ini ya, dibuat 2 kolom. Baris ketiga kita mintanya apa? Buatkan eh, atau buatkan 4 kolom untuk gambar dan untuk gambar produk. Kemudian baris keempat apa? Produk, baru kita minta untuk layanan. Oke, baris keempat kita minta buatkan 4 kolom untuk gambar layanan. Oke, terus baris kelima testimoni. Jadi sama aja ya, kita tinggal buat aja, tinggal di belakangnya yang beda. Nah, baris kelima kita maunya buatkan 4 kolom untuk gambar testimoni. Dan selanjutnya apa? Baris keenam ya, apa? Buatkan footer. Ya, tadi kan di sini harus ada footernya nih, karena di atas ada header, harus ditutup dengan footer. Nah, ini permintaan kita nih. Ya, tolong rubah skripnya dengan baris 1 ini. Tolong rubah skripnya dengan ketentuan. Ya, kita pakai ketentuan atau aturan. Ketentuan. Ini baris 1, baris 2, baris 3. Nah, kemudian di bawahnya data gambar. Nah, kita pakai gini, data gambar. Nah, data gambarnya apa? Nah, data gambarnya itu adalah link-link yang kita sudah buat di sini tadi di Notepad. Ini kan link gambar semua nih. Nah, ini kita kasihkan ke ChatGPT sebagai data gambar yang akan dimasukkan. Ya, dengan data gambar ya, dengan data gambar, kopas gambar, link gambarnya dikopas di bawah sini semua, masukkan diisi ya. Nah, kemudian belum kita belum kasih tahu bahwa eh, produknya ya, produknya adalah apa? Paket umroh. Kita belum kasih tahu itu produknya paket umroh. Dengan data gambar ini kita kasih gambar semua. Oke, coba kita tes. Dia menjelaskan dulu apa yang kita minta, ya kan? Baru dia buat. Dibuat, oke, headernya udah ada. Kemudian dia buat apa nih? Logo, oke. Deskripsi tentang usaha kami, oke. Sudah, baru. Ini yang membuat lama ini biasanya di sini nunggu nunggu dia buat skripnya. Oke, 1, 2, 3, 4 sudah dibuat. Kemudian ini layanan ada 4 juga. Kita harus bersabar di sini daripada kita membuat skrip
nanti jadi bingung, lebih bagus minta bersabar aja, biar ChatGPT aja yang buat sendiri. Nah, udah selesai. Jadi kalau udah ada apa tulisan HTML di sini sudah selesai. Atau ini sudah tidak kotak lagi. Copy, copy, masukkan ke landing page yang kita punya tadi mana. Nah ini copy ya. Kan landing page kita tadi kan yang ini ya. Itu diedit aja, edit, ganti timpa yang ini. Dah, yang baru. Baru submit. Oke. Setelah disubmit, coba kita cek. Hasilnya apa? Refresh. Nah, ini dia. Kita tadi minta, karena kita juga mungkin bingung apa sih headernya, kita minta aja copywriter yang 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 bagus gitu aja ya. Nikmati perjalanan umroh dengan fasilitas terbaik dan bimbingan profesional. Dapatkan pengalaman spiritual yang tak terlupakan bersama layanan umroh terpercaya. Ini headernya. Nah, kemudian di sini ada logo. Nanti boleh deh atau gambar gambar travelnya atau logo travelnya. Nah, baru di sini nyebut tentang usaha kami. Kami adalah Biro Perjalanan Umroh terpercaya yang telah memberangkatkan ribuan jemaah. Nah, kan kita tidak minta ya, tapi dia datanya kita kasih. Datanya dibuat seperti ini. Bagus juga, oke. Kemudian kita kasih paket umroh kami. Nah, dia cuma kasih gambar. Dia tidak kasih judulnya. Kan harusnya paket umroh apa kan gitu. Ya nggak apa-apa, nanti kita minta. Tapi sesuai dengan apa yang kita rancang di sini, ya, yang sudah kita rancang di sini ternyata sudah memenuhi syarat. Ya, mulai kita dari atas. Leadernya ada, logo, deskripsi logo usaha sudah ada, paketnya atau produknya, layanannya sudah ada, testimoninya sudah ada, footernya juga sudah ada. Nah, tinggal kita minta kekurangannya. Nah, kekurangannya apa? Kita ambil di sini. Jadi gini, kalau sudah terjadi seperti ini, kita minta tolong dong tambahkan ini, tolong dong tambahkan ini kan gitu kan. Kekurangannya kan seperti itu. Nah, caranya gini. Jadi ini sangat simpel sebenarnya kalau main di ChatGPT-nya kalau mau minta seperti itu. Nah, tadi ChatGPT saya tuh. Bagian ini bahasanya kan gitu. Bagian paket umroh kami, copykan aja ya. Jadi bahas selalu gini. eh, Gini aja deh. Ini nanti saya buat di notepad dulu ya. Saya buat di notepad, nanti Bapak Ibu boleh ngambil dari promnya dari notepad boleh. Ya. Nanti ini saya buat notepad aja, atau nanti sekalian saya kirim aja nanti skripnya. Supaya, mana ya? Jadi saya notepadkan dulu semuanya. Ya, ini prom pertama ya. Nanti prom pertamanya ini, kemudian selanjutnya kita prom kedua. Ya. Prom keduanya adalah ini. Ya. Saya taruh aja di sini. Ini prom kedua. Ini saya kasih satu, ya. Kemudian di sini saya pakai dua. Nah, ini prompt kedua. Nanti selanjutnya prompt ketiga, ya. Oke, prompt ketiga kita mau buat sendiri. Nah, tapi sebenarnya bagusnya kalau mau ngetik prompt yang panjang, kalau saran saya jangan di ChatGPT ya. Karena apa? Kan suka kita lupa. Kita lupa bahwa kadang-kadang kita pingin pindah baris. Kalau di biasa kita ketik kan kalau pindah baris kita enter kan. Jadi contohnya kita ketik, ingin pindah baris ke bawah, kita enter. Nah, kalau di ChatGPT, kalau kita enter itu dia akan melaksanakan perintahnya, langsung jalan. Nah, jadi supaya, karena saya takut kebiasaan, karena saya sering gitu juga, kena kebiasaan kita. Nah, ini biasanya saya kasih di notepad aja dulu perintahnya. Ya, jadi gini perintahnya. Tolong
rubah script. Tolong rubah eh, script scriptnya dengan ketentuan. Nah, titik dua, nah kan biasanya kita enter nih. Nah, kalau kita ketik ini di ChatGPT, dia akan langsung jalan. Ketentuannya bagaimana? Kita lihat dulu hasil sebelumnya. Nah, kita maunya di bagian ini paket umroh kami. Nah, kita nyebut gini, dengan ketentuan satu, bagian ini paket umroh kami. Apa yang kita minta di sini? Kita minta eh, tambahkan judul pada masing-masing gambar. Ya, pertama, tambahkan judul eh, masing-masing gambar dan lengkap dengan sekalian aja deskripsi ya, lengkap dengan deskripsinya ya, ada gambar ada deskripsinya gitu. Oke, terus apa lagi yang kita minta di sini? Oke, satu, oh, ini aja dulu ya, pakai tunggu. Kemudian lanjut di bagian layanan kami. Nah, kita minta gini, ini atau gini ya. Eh, di bagian ini kita pengen ada gini apa? Ada kotak kotak ini kalau bisa kita buat ada bayangannya gitu ya, ada bayangan gambar ya. Kita pakai gini. Kedua, setiap gambar, setiap gambar buatkan bayangan bayangan dengan warna bebas ya, dengan warna saya pakai warna abu-abu aja ya. Nanti Bapak Ibu silakan kok warna apa terserah. Ini bagian khusus bagian ini ya, bagian paket umroh kami. Oke. Kemudian satu lagi, saya pinginnya ada animasi-animasi sedikit lah gitu ya. Artinya kalau mouse-nya diarahkan ke gambar, gambarnya bergerak gitu ya. Nah, kita minta di sini juga. Satu lagi, saya minta satu lagi, eh, setiap gambar buatkan animasi, namanya mouse hover ya. Mouse hover. Nah, untuk bagian paket umroh udah cukup dulu ya. Nah, kita mau di bagian sini, layanan kami. Nah, kita menyebut lagi bagian layanan kami. Apa yang kita minta? Ya, sama juga sih sebenarnya. Ya, nggak apa-apa samakan aja lah. Ya, untuk sementara kita samakan dulu. Permintaannya sama. Pertama, tambahkan judul masing-masing gambar dan lengkap dengan deskripsi. Setiap gambar buatkan bayangan. Setiap gambar buatkan animasi mouse over gitu ya. Nah, ini testimoni nggak perlu ada judulnya, biarin aja kan ini testimoni. Oh iya, di bagian testimoni ini ada yang kurang. Ini bagian testimoni jamaah yang ini kita tidak ingin ini dipotong. Jadi kesannya supaya rapi, gambarnya tingginya sama semua, tapi dia akhirnya dipotong. Nah ini nggak boleh karena apa ini testimoni. Kalau bisa testimoni ini lengkap, yang muncul di sini lengkap. Nah kita minta testimoni tinggi gambar, ya tinggi gambarnya eh, sesuai dengan tinggi aslinya. Jangan dipotong gitu bahasanya. Sesuai aslinya kalau memang panjang-panjang, kalau pendek ya pendek gitu. Oke ya. Nah ini permintaan kita berikutnya. Ini kopikan aja permintaan kita ini. Minta ke ChatGPT. Paste, copy paste ya. Enter. Nah ini agak sabar dikit nih. Agak lama. Dia mikir juga permintaan kita kebanyakan kali.
Nah, dia ngerti kan, tanpa pemotongan dia ngerti. Nggak sabar nunggu ya, ini agak lama. Karena permintaan kita banyak. Jadi akhirnya dia harus menambahkan skrip-skripnya lagi sesuai dengan permintaan kita. Tapi gini ya Bapak Ibu ya, jadi seandainya kita benar nggak sih perintah saya itu takutnya malah berantakan, takutnya malah salah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak yakin dengan perintah itu, dengan coba-coba, nah bagusnya eh, landing page-nya jangan diedit, mendingan kita buat aja baru di sini satu, ya. Kita pakai aja namanya tes umroh. Tapi nanti kalau udah yang di sini ternyata udah bagus, baru balikin lagi ke yang tadi, ke yang sebelumnya ke sini. Kalau sudah bagus. Nah, karena kan kita ada ragu nih, benar nggak sih skripnya ini nanti jadi bagus atau sesuai apa yang saya minta, atau malah tambah berantakan gitu ya. Nah, bagusnya dipindahin aja ke sini. Dibuat satu buat ngetes. Kalau nanti sudah benar-benar bagus atau sesuai dengan permintaan kita, baru kembalikan, masukkan ke sini. Yang tesnya kita hapus, ya. Lama. Ini pasti lama. Nah, ini deskripsinya udah dia buat. Judulnya dia buat, deskripsinya dia buat. Oke. Nah, benar. Oke. Layanannya, gambarnya sudah. Itu banyak. Malah banyak yang pakai apa? ChatGPT ya lambat. Sabar menunggu ya. Ini baru layanan. Layanannya satu, dua, baru dua. Biasanya sih nggak selambat ini ya. Ini ada tiga. Nah, kita kopikan aja dulu perintah yang tadi ya. Udah ya, udah ada. Di notepad-nya udah ada ya. Udah ada. Perintah yang ke nih, from satu. Ini ya, biar lebih enak bacanya. Jangan satu, dua, tiga. Ini from dua. From dua. Nih. Dan nanti di sini ada from tiga. Nah, belum ChatGPT. Oke, sudah ya. Nah, ini kopikan, masukkan. Nah, tadi saya mau tes dulu, takutnya malah tambah berantakan. Siapa tahu gini, bisa berantakan karena apa? Kadang apa yang kita mau, dia menerjemahkannya beda gitu. Makanya jadi salah gitu. Nah, buat aja di script apa di link baru, buat buat landing page baru, isinya teks, tes gitu, edit. Nah, ini masukkan ke sini. Oke, baru submit. Nah, ini baru kita coba yang tes. Tesnya mana tadi tes? Buat baru aja deh tes. Nah, nah ada yang berantakan. Berantakannya apa? Gambarnya nggak sama tingginya. Tapi judulnya udah benar ada, deskripsinya udah benar ada, animasinya sudah ya. Ini namanya animasi mouse hover, artinya pada saat mouse diarahkan ke sini dia gerak-gerak gitu ya. Nah, ini juga sama. Gambarnya ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, ini memang kita maunya seperti ini. Nah, berarti yang kita butuhkan satu perintah lagi adalah kita minta bagian paket umroh kami ya.
Kita buat perintah berikutnya ya. Prompt 4. Prompt 4. Kita minta apa? Eh, pada bagian paket umroh kami, ya ini dan ini, layanan kami, pada dan bagian layanan kami, apa kita minta? Gambar, tinggi gambarnya dibuat sama, gitu aja. Ya. Langsung aja di sini. Tinggi gambar dibuat sama. Udah, itu aja yang penting. Karena itu yang kurang ya, yang lainnya udah benar. Udah benar semua. Oke. Oke. Nah, ini minta ChatGPT. Yang membuat lama itu menunggu ChatGPT-nya buat lama. Tapi ngefek sih tergantung sisa sisa memori kita itu masih banyak atau enggak gitu. Biasanya efeknya di situ. Ini PSS ya. Jadi yang dia kasih itu untuk perubahan yang kita minta, perubahan terakhir, dia kasih namanya CSS seperti ini. Nah, ini kita tinggal isi CSS ini ke dalam eh, kelompok CSS. Ini kan CSS namanya. Nah, kemudian di sini dia kasih lagi potongan untuk umroh kami dan layanan kami. Cuman segini skripnya. Dan ini harus kita taruh di, nah gini. Tapi, nah ini kan CSS. Ini ada titik depannya sampai kurung kurawal di belakangnya. Nah itu ada di sini. Ini kita edit, cari yang ada titik dan kurung titik seperti ini, titik kurung kurawal. Nah selipkan aja paling bawah. Habis kurang kurawal ini selipkan di sini. Ya, diselipkan insert atau kopas di sini. Nah kemudian dia minta ini untuk umroh, paket umroh dan layanan dikasih ini, suruh tambah. Nah, kadang Bapak Ibu jadi bingung, taruh di mana? Saya kan nggak tahu. Baca skrip kan kita nggak bisa, taruhnya di mana. Nah, kalau Bapak Ibu bingung seperti itu, ya, ini disebut gini, minta aja, tolong masukkan ke dalam, atau tolong buatkan skrip lengkapnya dalam satu file, tanpa mengurangi mengurangi satu pun itu aja. Kita nggak mau tahu itu skripnya mau disisip di mana, kan bingung kita sisip-sisipnya. Nah, kita minta aja tolong buatkan skrip lengkapnya, ya. Ini huruf D saya ini ngaco ya, dalam satu file tanpa mengurangi satu pun. Udah, kita nggak mau pusing-pusing, kan ini kan dipotong-potong, kita bingung nanti ini taruh di mana coba. Ini CS, katanya letakkan CSS ini di style. Nah, style mana, bagian mana gitu ya. Nggak usah pikirin. Ini juga mau taruh di mana. Ini juga mau taruh di mana. Ada tiga script yang harus kita taruh. Kita juga takut salah juga naruhnya gitu kan. Nah, minta aja langsung. Tolong buatkan saya script lengkapnya udah tanpa mengurangi satu apapun. Supaya dia buat sendiri. Yang penting kita tinggal copy paste udah selesai. Nggak usah bingung mikirin skripnya. Cuman risikonya ya kita nunggu lama itu doang. Daripada skripnya salah kita
tempatnya ya, atau naruhnya salah, ya otomatis kan error semua, bukan error sih, berantakan landing page-nya. Ya udah, mendingan kita sabar aja menunggu begini. Oh ya, perintah berikutnya tadi mana tadi? Prompt berikutnya. Jadi kita minta apa? Buatkan. Oh iya ini. Nah, ini bagian prompt 4 sudah. Ini kita pakai prompt 5. Prompt 5 adalah kalau dikasih barangnya seperti ini, dipotong-potong skripnya, kita minta tolong buatkan skripnya tolong buatkan skrip lengkapnya dalam satu file tanpa mengurangi satu apapun. Nah, taruh di sini aja nih, ya. Oke, kita lihat hasilnya. Udah belum? Oke, udah. Copy, masukkan ke sini. Mana tadi ini? Yang tes dulu ya. Coba yang tes dulu. Yang kita edit bagian tes. Nah, sampai dia benar. Kalau udah benar, baru kita pindahin. Pamit. Terus. Nah, udah. Ya. Dia udah buat seperti ini. Udah sama tingginya. Oke. Ini juga sama tingginya. Ini juga udah sama. Oke, udah sesuai apa yang kita minta. Apa yang kurang? Yang kurang adalah tidak ada tombol WA. Ya, kita tidak ada tombol WA. Berarti kita buat tombol WA-nya di mana? Di di sini aja ya, di bawah sini tentang kami. Hubungi kami. Jadi tentang kami, kami adalah penyelenggara umroh terpercaya. Tiba-tiba di bawah sini ada tombol hubungi kami, hubungi nomor WA kami, ada tombol gitu ya. Nah, kita minta gini. Kita minta rubah lagi sama pakai di sini ya. From 6. Eh, jadi boleh pakai yang tadi. Tolong rubah skripnya dengan, ya gitu ya. Selalu tolong rubah skripnya dengan ketentuan satu apa bagian ini bagian eh, apa sih bahasanya ya, atau sekali perintah aja ya. Tolong rubah skripnya dengan atau gini, lebih enak sih gini aja. Apa sih? Tolong tambahkan ya. Tolong tambahkan CTA dengan nomornya apa? Nomor WhatsApp-nya. Eh, jangan pakai 08 ya, tapi depannya 62 813 13 ya, dengan tulisannya apa di kotaknya tuh. Dengan tulisan hubungi WA kami kan gitu, hubungi WA kami, tolong tambahkan ini. Tolong tambahkan CTA. Di mana nih tambahkan? Di bawah tentang kami. Nah, sebut aja. Tolong tambahkan CTA di bawah di huruf D-nya rusak, di bawah tentang kami dan di atas. Nah, di atas satu lagi saya maunya di sini nih, di atas footer ya. Dan di atas footer tolong tambahkan CTA di bawah tentang kami dan di atas footer dengan nomor WhatsApp nomor sekian dan tulisan hubungi WA kami. Nah, kita minta gini aja. Sesuaikan aja apa yang kita mau. Nah, enter. Ini biasanya juga pasti dikasihnya sepotong-potong juga, potongan-potongan. Hmm. Oh, enggak, dia lengkap. Dia omongin malah lengkap dia.
Nanti kira-kira apalagi yang kurang nanti bisa kita minta, ya. Apa yang kurang kita minta lagi. Ini ini sudah, ya. Ini juga sudah. Nah, coba kalau kita lihat dalam bentuk handphone, ini klik kanan di tempat kosong, mouse-nya taruh di tempat kosong, baru klik kanan, pilih menu inspect. Nah, nanti di handphonenya orang melihatnya begini, ya. Ini logo, nanti logo atau gambar travelnya gitu ya, kantor travelnya. Baru tentang kami, paket umroh kami ini, umroh plus Yordan, mengunjungi situs bersejarah dan makam Nabi di Yordania. Terus plus Mesir, dia jelaskan deskripsinya. Layanan kami ini, ya, pesawat Garuda, motornya profesional, hotel bintang 4 dan 5. Air, nanti bahasanya kita buat oh saya lupa tadi, gratis air jam-jam gitu ya. Bahasanya gratis air jam-jam. Oh ada di sini nih. Gratis 5 liter air jam-jam. Testimoni jamaah ada di semuanya di sini. Udah. Kenapa? Kenapa kita perhitungkan masalah tampilan di handphone? Karena pada umumnya orang pencari di Google itu hampir di atas 95% itu pakai handphone. Jadi kita harus perhitungkan masalah tampilan di handphonenya gitu. Dan menunggu ya. Kita lihat. Ada belum ya? Oh, memorinya mau full, pantas lambat. Udah mau habis kok. Udah mau selesai. Nah, oke selesai. Copy. Terus saya ragu juga nih, bener nggak sih ini skripnya? Nggak apa-apa, buat lagi satu lagi di sini. Biar nggak, eh, ini kita pakai tes umroh 2. Yang kedua, kita buat baru aja, jangan ditimpa. Kalau kita ragu gitu ya, benar nggak sih? Gitu. Nanti sampai udah benar, baru tinggal kopikan ke nama landing page yang benarnya. Nah, di sini ada hubungi kami, WA kami, oke, tidak ada yang berubah ya, tidak ada yang berubah. Nah, di sini juga ada hubungi WA kami. Nah, itu nanti efeknya pada saat ditampilan di handphone. Jadi tampilan di handphone itu di sini sudah ada hubungi kami, hubungi WA kami. Kalau diklik, itu langsung ke nomor WA saya. Ini kebetulan kan nomor WA saya tadi saya pakai. Langsung chat ke WA. Mungkin ada yang mau ditanya-tanya dulu tentang produk kita atau langsung mau mau beli atau pesan gitu kan. Nah, itu fungsinya. Oke. Oke, itu aja dulu ya. Nanti perkara yang lain-lain silakan mau kasih warna latar belakangnya warna apa. Pak, ini saya nggak suka warna biru, saya maunya warna warna hijau. Oke, nanti tinggal minta aja ya. Tolong rubah skripnya dengan satu warna latar belakang header jadi warna hijau. Itu boleh ya. Nanti tekniknya seperti yang tadi prom-prom yang kita siapkan ini aja caranya ya. Cara mintanya seperti itu. Cara mintanya. Tolong rubah skripnya dengan ketentuan. Nah, ketentuannya apa? Bagian apa yang mau kita rubah? Nyebut dulu. Bagian layanan kami. Buat bagian layanan kami di sini. Nah, terus apa yang Anda minta? Apa yang mau diminta? Contoh ya, ini saya buat nih. Saya maunya nih bagian layanan kami ini. Nah, ini ya. Apa yang kita minta di sini? Nah, coba kita ambil, eh, kita buat baru ya. Ini ngetes saja. Nanti siapa tahu Bapak Ibu mau berkreasi sesuai dengan permintaannya, maunya gitu ya. Atau bagian jangan layanan kami ini. Bagian di sini, bagian paket umroh kami. Apa yang kita maunya? Maunya tulisan ini, saya maunya ini tulisan warnanya jangan warna hitam ya. Saya maunya itu tulisan ya, judul gambar ya, judul ya. Jadi selalu ya, tolong rubah skripnya dengan ketentuan bagian paket umroh kami. Apa yang kita minta? Judul gambar ya, berwarna hijau, hijau tua, gitu ya.
Terus apa lagi yang diminta? Nah, saya maunya juga ini deskripsi. Saya maunya ini warnanya merah marun. Ya. Nah, boleh nggak apa-apa. Tergantung bebas-bebas saja ya. Eh, ini kok judul gambar? Deskripsi si gambar berwarna merah marun. Nah, terus apa lagi maunya? Atau ini kalau kita mau dibuat dalam bentuk kotak boleh gitu ya. Dibuat kotak ini boleh. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kita minta dua aja permintaannya gitu. Nah, ini nanti tinggal minta ke ChatGPT. Nanti di warnanya langsung berubah. Oke, ini kita minta ke ChatGPT sambil ngobrol kita buat aja. Nah, gitu ya, Bapak Ibu nanti sambil ini kita periksa. Oke, mungkin malam ini itu dulu yang kita bahas. Eh, Masih ada hari berikutnya, mungkin tetap pembahasan kita masih di sini di coding. Ini kan sebenarnya coding ya. Ini sebenarnya coding. Coding itu adalah tadi yang kita lihat ada script-script HTML ini namanya untuk coding. Membuat coding itu menyusun sebuah script bahasa pemrograman untuk membuat sesuatu yang kita inginkan dalam bentuk website di under website ya. Oke. Nah, oke, gitu aja Bapak Ibu. Mungkin saya baca dulu chatnya. Siapa tahu ada yang bertanya di chat. Belum mulai ya. Oke. Boleh tanya nggak, Pak? Oke, sambil resign dulu Pak ya, biar nggak tabrak-tabrakan nanti kita. Silakan Pak. Pak siapa nih? Musron, Pak. Oke, silakan silakan. Eh, ini kan kita buat landing page. Hmm, Kalau kita pingin jual landing page itu, hmm, berarti kita copy link URL-nya ya. betul. Kita kasih link URL-nya aja. Terus eh, review dari landing page itu bisa kelihatan nggak? Maksudnya kita tampilkan covernya misalkan. Apa Pak? Covernya? Cover maksudnya kayak seperti kita sering lihat di Facebook itu kan yang berbayar promo itu kan ada sponsornya itu kan ada Hmm. cover sebagian cover maksudnya dari landing page itu maksudnya. Enggak, jadi landing page ini kan tidak masuk dalam Facebook Ads. Landing page itu akan muncul jika waktu kita buat iklan di Facebook Ads, kita buat iklan, kan di situ ada tombol untuk mempelajari selanjutnya. Nah, waktu tombol itu diklik, itu linknya langsung ke landing page kita, Hmm. gitu. Kan tadi saya udah jelaskan, mungkin Bapak belum hadir kali ya. Yang saya jelaskan pertama tadi, kan gitu ya. Yang saya jelaskan tadi, waktu ada tombol selengkapnya, lihat selengkapnya. Begitu tombol itu diklik, dia langsung buka landing page kita. Artinya kita akan menjelaskan secara detail apa sih produk kita, apa kelebihannya, apa yang pelayanan apa yang kita siapkan untuk orang pembeli atau pemesan gitu kan. Ah. Oh berarti gini Pak ya, sebenarnya bukan hanya di Facebook, misalnya di status WA, cover Mhm. depannya itu kita buat sendiri baru dicantumin link di belakang di Betul, bawahnya Pak ya, ya, gitu ya, ya betul Pak. gitu ya ya Nah, ya. jadi ngelinknya itu pakai tombol Pak. Mm-mm. Atau bisa aja eh, produk lengkapnya, bahasanya gitu kan. Kita buat dulu sebuah layar apa eh, gambar lah, gambar image. Nanti tapi di gambar itu kan nggak bisa kita mewakili semua produk dan layanan kita kan satu gambar. Kita buat Mm-mm. globalnya aja. Nanti di bawahnya produk lengkapnya atau untuk mengetahui produk lengkapnya klik tombol ini gitu kan. Nah, begitu diklik tombol ini kita jelaskan semua di landing page gitu, Pak. Oke oke. Yang kedua Pak ini Pak lanjut tadi. Hmm. Seumpamanya
dari konsumen yang beli ke landing page kita udah kasih link URL-nya. Berarti konsumen itu nanti misalkan dia update status, berarti dia itu update statusnya linknya itu Pak ya? Link landing page kita bisa. Oh gitu maksudnya. Jadi masuknya nanti ke WSP kita berarti kan? Ke Ya, website kita. betul. Oh gitu, ya, Dan ya, itu ya. Oke. dan itu akan menjadi apa, Pak? Apa namanya? Traffic. Traffic buat kita. Ya, Nah, website kita jadi bagus karena pengunjungnya bagus. banyak. Itu Sama sangat aja punya website tapi orang lain yang ini betul. mendapatkan traffic dari konsumen. Oke, oke. Itu itu sebenarnya kenapa kita bisa dibuat seperti itu. Oke. Oke. Oke, makasih. Ya. Eh, sebentar ya, sebelum ada pertanyaan selanjutnya, saya baca dulu. Direkam nggak ini Pak di Zoom Tracker? Ini saya rekam, nanti rekamannya akan dibagi oleh Mbak Vina ya. Baru, apakah landing page perlu didaftarkan ke Google, Pak? Perlu. Kenapa saya bilang perlu? Eh, tapi dengan catatan gini, walaupun perlu, tapi dengan catatannya gini. Nama landing page-nya, nama landing page-nya kita buat namanya sebuah penawaran, ya. Penawaran itu seperti ini, yang tadi saya bahas ini. Jadi nama landing page-nya jangan pakai tes umroh 2. Karena apa? Tidak akan ada orang searching di Google tes umroh 2. Yang mungkin orang searching di Google adalah paket umroh termurah di Bekasi. Mungkin ada. Atau, ini ada satu yang kebetulan yang kemarin, distributor tepung ikan laut di Jawa Tengah. Nah, artinya kalau kita mau buat eh, nama landing page supaya bisa kita daftar di Google dan dicari orang, kita ketemu. Nah, nama landing page-nya buatlah sebuah penawaran. Jadi jangan dibuat landing page 1, landing page 2 gitu. Jangan. Karena tidak akan ada orang nyari landing page di searching bar. Istilahnya dia mau cari umroh. Nggak mungkin yang dicarinya landing page umroh. Nggak. Pasti paket umroh. Ya. Atau umroh plus apa. Atau umroh plus apa gitu. Jadi dibuatlah nama landing page itu sesuai dengan penawaran yang kita buat. Nah ini tadi sebelumnya ini. Terakhir yang bagus yang mana? Yang 2 ya. Coba deh saya tes dulu yang 2 nggak yang bagus. Nah, kalau udah bagus begini, tinggal kita kembalikan. Yang 2 ini kita ambil skripnya, kopikan, ya, masukkan ke yang ini paket umroh termurah di Bekasi. Nah, ini tinggal timpa aja. Nah, ini yang benernya. Yang 2 ini buat tes-tes doang. Tinggal ini kita hapus saja. Kan buat tes, hapus saja udah. Karena yang benarnya udah dapet kita. Sudah di sini, udah. Itu maksud saya, kenapa kita buat 2, 3, 4. Kalau ragu, siapa tahu jadi berantakan, buat baru aja. Ya. Kemudian ada chat lagi, saya baca lagi, sorry. Ah, Oke, sudah ya. Terakhir itu tadi pertanyaannya, apakah landing page perlu daftarkan ke Google? Perlu. Oke, udah perlu gitu aja. Nah, kenapa saya bilang perlu? Nah, ini ada ada sebentar ya. Saya kasih tunjuk sedikit dulu kenapa itu penting amat. Apa ya? Distributor. Nah, tadi mana? Landing page kita tadi mana. Nah, ini. Distributor tepung ikan laut di Jawa Tengah. Tepung ikan laut di Jawa Tengah. Oke. Nah, pada saat orang ada mencari gini, distributor tepung ikan laut di saya itu ngaco di Jawa Tengah. Katakanlah ada orang mencari tepung ikan laut di Jawa Tengah. Di searching di Google. Enter. Oke. Nah, harusnya yang muncul ya, ini grosir. Punya saya udah hilang ya.
Jadi sangat cepat ini turun, padahal kemarin bagus. Rankingnya tiba-tiba turun karena kompetitor sih mainnya. Tapi saya udah yang lain sih dapat. Aku salah ketik ya. Bentar ya. Kita cari dulu. Saya mau cari apa yang kemarin di yang jadi lead dan closing. Itu adanya yang lead closing kemarin itu justru dari landing page, bukan dari produk. Coba saya lihat dulu. Nah ini dia. Oh di Sukoharjo ini. Distributor tepung ikan laut terpercaya Sukoharjo. Distributor tepung ikan laut di Sukoharjo. Nah, kalau ada orang searching di Google seperti ini, ya muncul kan? Kalau diklik, yang muncul apa? Ini ranking 1. Yang muncul landing page, ya. Yang muncul itu landing page. Nah, benar tadi kalau pertanyaannya, apakah landing page perlu daftar Google? Saya bilang perlu. Cuman dengan catatan, nama landing page-nya pakai penawaran. Ya, kayak tadi kan, distributor tepung ikan laut. Jadi kalau distributor tepung ikan laut di Sukoharjo ada mengetik seperti ini, 33 bis ID itu ranking 1. Bukan halaman 1, tapi ranking 1. Karena apa? Yang ranking 1 yang mana? Bagian landing page. Karena apa? Seperti tadi yang saya katakan tadi, apa? Landing page itu lebih kuat untuk apa ya? Rankingnya di Google. Lebih karena isinya kan script semua isinya, gitu. Dan dia tidak ada, dia akan langsung di bawah nama domain seperti ini. Langsung di bawah nama domain langsung ini, ya. Jadi perlu ya. Jawabannya itu perlu. Oke, tipe ya. Ada lagi di chat, saya baca lagi chat. Kalau tidak ada pertanyaan, saya baca chat dulu. Kalau tidak ada chat, ya udah kita sudahin dulu. Karena masih ada nanti pertemuan selanjutnya masih ada, kita bahas. Oke, sebentar. Hari ini saya dapat apa nih? Hari ini saya dapat 3 klik. Oke, nggak apa-apa, baru 3 klik doang. Hari ini 64 klik. Oh, iya, oke. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya terima kasih atas perhatiannya. Eh, Nanti ya, masih ada waktu kita pertemuan berikutnya. Apakah besok atau lusa nanti tergantung Mbak Pina ya. Karena gini, yang mengatur semua Zoom di kantor kita itu Mbak Pina. Baik itu Pak Putra, Mas Pur, dan lain sebagainya itu Mbak Pina. Karena eh, Zoom kita kan ada 3, itu biar nggak selalu tabrakan. Jadi Bapak Ibu nanti seandainya tidak dapat rekamannya, ada rekaman linknya, link rekaman, eh, tidak ada di grup gitu ya contohnya, Mbak Bapak Ibu silakan WA aja Mbak Pina yang sebar tadi, yang sebar undangan ini, Mbak Pina minta itu dong, rekaman Zoom yang tadi malam gitu kan, atau yang tanggal sekian gitu nyebutnya, ya, gitu ya Bapak Ibu semua. Baik, oke, kami dari tim teknis Terang Kreatif mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat bagi pengetahuan atau menambah ilmu kita semua. Dan saran saya, Hmm. saran saya sih dicoba, ya, dicoba. Kenapa? Eh, ini sangat bermanfaat dan seperti yang saya katakan tadi, yang
distributor tepung ikan yang di 33 bis ID, itu saya dapat lead-nya 6, closing-nya 3. Jadi mungkin nanti produk Bapak Ibu silakan dibuat. Jadi tidak harus dengan produk umroh ya. Tadi kan kita ngetes dulu apa contoh produknya. Nanti Bapak Ibu silakan punya produk sendiri boleh, atau produk vendor juga nggak apa-apa ya. Pakai produk vendor, nyoba-nyoba, siapa tahu ada rezekinya gitu ya. Oke, terima kasih. Eh, Kami dari tim teknis mengucapkan terima kasih Bapak Ibu semua. Akhir kata kami mengucapkan mengundurkan diri. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum. Saya izin live Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.